Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan Kang Ubed dan kawan-kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa, ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa, nomor satu itu kekuasaan. Hati-hati loh. Lu itu lagi ngerendahin kepemimpinan Jawa. Lu itu lagi ngerendahin orang Jawa. Memang lu orang Jawa mungkin ya, tapi bukan berarti lu bisa seenaknya untuk ngerendahin kepemimpinan Jawa. Siapa itu Ben Anderson? Dari mana si Ben Anderson ini mendapat filsafah kepemimpinan Jawa? Coba tanya Ganjar Pranowo, Cak Imin. Mereka itu Jawa Tulen loh. Coba tanya Sultan Hamengkubuwono. Beliau itu Jawa Tulen loh. Apa benar kekuasaan itu paling utama? Etik nomor 2. Apa benar seperti itu? Hati-hati loh. Coba tanya ke mereka itu. Kuliah yang benar deh. Mulutnya itu dijagalah. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Yang nggak punya otak itu elu. Yang menjijikkan itu elu. Konstitusi apa yang diutak-atik sama Jokowi? Emang konstitusi kita seperti apa emang sekarang? Masih demokrasi? Pemilihan masih oleh rakyat? Jadi konstitusi apa yang diotak-atik? Yang menggugat di MK itu bukan Jokowi. Yang menggugat batasan umur untuk capres dan cawapres di MK bukan keluarga Jokowi. Konstitusi mana yang diotak-atik? Menjijikkan itu elu ketika elu menggunakan asumsi, narasi busuk. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda. Bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Oh, coba aja. Entah itu secara ribut ideologis kita. maupun secara konsep. Lu mau tumbangin Jokowi? Panjang urusannya, Dek. Kenapa panjang urusannya? Karena lu itu bukan representasi dari rakyat Indonesia. Bukan. Lu itu cuma mewakili orang-orang yang membenci Jokowi, yang menyimpan dendam kepada Jokowi. Kenapa bisa dendam? Kenapa bisa benci Jokowi? Sama kayak lu, tidak punya sudut pandang atau cara pandang yang lebih luas untuk melihat hal-hal baik yang sudah dilakukan Jokowi kepada Indonesia, terhadap Indonesia. Sempit, otak cetek. Lu mau tumbangin Jokowi? Panjang urusannya, Dek. Pendukung Jokowi juga banyak loh. Ketika lo masuk ke dunia profesional, benar-benar dunia profesional yang memikirkan perut lu, apa yang lu omongin hari ini, sekarang, idealisme lu hari ini, itu hanya sampah. Karena yang lu keluarin sekarang, idealisme lu yang lu tumpahin sekarang, itu berasal dari otak kecil lu. Begitu. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, seru juga ya. Waduh, serem juga pernyataan-pernyataan adik-adik kita itu ya.
mau nggak mau kita harus tumbangkan Raja Jawa. Waduh. Dan katanya juga Raja Jawa itu mementingkan kekuasaan aja ya, yang utama kekuasaan. Soal etika nomor 2. Waduh, tapi disekak oleh abang-abang kita yang bagi pencerahan ataupun di komen langsung oleh abang kita itu ya, terbaik abangku. Dan ya mungkin benar juga apa yang dikatakan abang-abang kita tadi, yang kalau ya adik-adik itu sebenarnya mewakili orang-orang yang membenci Pak Jokowi ya. Ya enak saja ingin menumbangkan Raja Jawa. Ya mungkin maksudnya Pak Jokowi lah. Aku pun nggak tahu lah ya guys. Mungkin maksudnya begitulah ya. Tapi kan pendukung Pak Jokowi kan lebih banyak daripada pembencinya Pak Jokowi. Gimana itu bos? Kalau Pak Jokowi mengumumkan misalkan ya kan, para pendukungku turunlah ke jalan karena saya mau ditumbangkan. Woi, penuh jalan ini ya. Asalkan Pak Jokowi bilang kayak gitu aja ya kan. Karena dulu ya sempat saya dengar beritanya kalau pemerintah Erdogan Turki dulu mau dikudeta ya, tetapi tekniknya yang mengerahkan semua pendukungnya untuk turun ke jalan ya. Jadi akhirnya tidak pendukung Erdogan sangat banyak dan jadi nggak jadi dikudeta ya. Nah Jokowi kalau mau bilang kalian harus turun, para pendukungku harus turun ke jalan. Waduh, gimana ya? Bukan 2-3 juta yang akan turun, berpuluh-puluh juta ya. Ya oke lah guys, mungkin itu saja lah untuk video kali ini. Coba kalian komen aja lah apa yang harus kalian komen di bawah ya. Apakah benar ya Raja Jawa itu hanya mementingkan kekuasaan? Kalian komen. Dan soal etika itu nomor 2. Coba kalian komen juga. Kalau kalian setuju bilang setuju, kalau tidak setuju, ataupun komen apapun lah ya guys. Ya siap. Peace.